Assalamualaikum Bu Farida, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Catur, alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu Catur? Alhamdulillah sehat, cuman ada sedikit galau nih Bu dengan kelas saya di kelas 12 IPA. Itu makanya saya kesini jumpa Ibu gitu untuk mendiskusikan masalah tersebut. Oh, begitu. Ayo kita duduk dulu di sini biar kita bicarakan apa yang Ibu mau diskusikan tentang permasalahan Ibu di kelas 12 IPA. Gini ya Bu, di kelas 12 IPA itu yang saya lihat akhir-akhir ini tuh mereka malas belajar, terus sering tidur di kelas. Tugas-tugas dari guru juga tidak diselesaikan dengan baik. Kemudian kalau ada guru keluar dari kelas, bentar aja mereka udah lari ke kantin gitu, Bu. Kayaknya mereka nggak betah di Oh, dalam. hmm. Oh begitu ya Bu, permasalahan dari kelas 12 ini. Penyebabnya kenapa ya Bu? Mereka bisa seperti itu ya? Mungkin karena mereka ini kan kelas 3, jadi menganggap, "Ah, udahlah udah kelas 3 kok, ngapain sih belajar serius, toh nanti lulus juga," gitu. Jadi, semangat mereka kurang gitu jadinya. Jadi mereka malas, Bu, ya. Apa ada alasan lain selain mereka, beralasan bahwa mereka sudah kelas 3 bisa langsung lulus. Kalau menurut Ibu ada alasan lain nggak selain itu? Atau Alasan mungkin lain ya. sarana prasarananya? Iya Bu, benar. Karena kan sekolah ini kan lagi renovasi. Jadi kalau di dalam kelas itu tidak ada kursi dan juga meja. Mereka belajarnya lesehan. Kan kalau kita lesehan tuh kan suasananya dingin nih Kak. Terus mendengarkan pembelajarannya mungkin kurang menarik. Jadi terus mereka itu bersandar lama-lama mereka tertidur gitu Bu. Jadi kurang semangat lagi gitu. Selain masalah sarana dan prasarananya mungkin, metode pembelajaran yang diajukan oleh guru-guru di kelas Ibu itu mungkin kurang menyenangkan siswa mungkin, Bu? Iya Bu, mungkin ya Bu ya. Ya. Kalau menurut Ibu, bagaimana ya solusi yang harus kita lakukan untuk kelas 12 IPA ini, Bu, ya? Supaya mereka jangan malas lagi dan bisa termotivasi untuk belajar. Mungkin ya Bu ya, saya bisa ngajak kolaborasi dengan guru-guru yang masuk di kelas tersebut untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian saya juga memotivasi siswa lebih lagi gitu, dan saya juga kerjasama dengan orang tua untuk mengontrol mereka di luar sekolah. Jadi mereka walaupun di luar sekolah terkontrol dengan baik. Iya, apakah hal tersebut sudah Ibu lakukan? Mungkin segera akan saya lakukan Ibu. Semoga dengan kolaborasi dengan teman-teman, dengan, orang tua, semangat belajar siswa itu akan lebih meningkat ya, Ibu, ya. Eee, apa ada upaya-upaya lain yang ingin Ibu lakukan supaya siswa Ibu akan lebih termotivasi untuk belajar? Eee, untuk saat ini sih, itu tadi Bu, saya masih tetap, melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat biar, pembelajarannya yang masuk di kelas itu biar pembelajarannya lebih menarik. Terus saya memanggil siswa satu persatu biar lebih semangat belajar lagi. Terus, saya juga nanti mungkin ke depannya akan kerjasama dengan kesiswaan atau BK, terus kemudian mengajak orang tua juga gitu, berkomunikasi lebih banyak lagi dengan orang tua, biar orang tua tahu gitu kegiatan di sekolah tuh seperti apa dan di luar sekolah tuh seperti apa. Iya, sangat bagus Ibu Catur ya, solusi yang Ibu tawarkan itu sangat menarik dan semoga bisa dijalankan di kelas Ibu nantinya. Dan Amin. satu lagi mungkin sarana prasarana itu juga harus mendukung Bu ya di sekolah biar siswa itu lebih termotivasi untuk, kegiatan proses belajar mengajar mungkin Bu. Ya, semangat Ibu Catur untuk menangani kelasnya. Iya, terima kasih Bu Farida udah mau diajak diskusi dengan saya. Sama-sama Ibu, semoga kita sama-sama bisa belajar dari kasus Ibu ya, begitu juga dengan kasus saya nanti di kelas saya. Semoga pengalaman Ibu juga bisa menjadi pelajaran buat saya nanti. Iya.
Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita sama-sama berkembang dan berkarya Bu ya. Ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Oke. Assalamualaikum Ibu Catur. Waalaikumsalam Bu Farida. Gimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah sehat Bu Catur. Apa Bu Catur ada waktu untuk beberapa menit? Saya Ah, ingin bercerita sama Ibu tentang masalah yang saya hadapi sekarang. oh ya, boleh Bu. Silakan Ibu. Mari kita duduk sebentar untuk berdiskusi ya Bu ya. Iya, gini Bu, saya kan di sini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Apa Ibu ada saran atau bagaimana? Saya lihat Hmm, kompetensi saya dalam mengelola kelas itu sangat rendah, Bu. bagus sekali ya Bu. Tujuan dari Ibu untuk meningkatkan kompetensi ini apa Bu kalau boleh tahu? Saya ingin membuat kelas saya itu nyaman dan menyenangkan, dan Hmm, anak-anak itu bisa belajar dengan kondusif. Saya ingin menciptakan kelas saya itu kelas yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, Bu. gitu. Terus kira-kira Ibu sudah melakukan apa nih untuk membuat kompetensi itu yang Saya sudah melakukan untuk menangani kompetensi saya itu, saya udah belajar di YouTube bagaimana membuat kelas-kelas itu kondusif. Saya juga udah duduk dengan rekan-rekan sejawat, ini termasuk duduk dengan Bu Catur. Saya ingin, dengar pendapat dari Bu Catur, bagaimana cara saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya ini, Bu Catur. gitu. Kira-kira apa kegiatan itu sudah dilakukan Ibu? Kegiatannya belum sepenuhnya saya lakukan, cuma ini saya lagi mencoba metode pembelajaran yang bagaimana itu bisa menyenangkan siswa, Ibu. Misalnya seperti saya akan mencoba melakukan ice breaking, mungkin dalam pembelajaran, Hmm, begitu. oke, terus respon dari siswa ini seperti apa, Bu? Sebagian bersemangat, Ibu, sebagian lagi masih kurang bersemangat. Mungkin butuh lagi Hmm, motivasi dalam diri saya biar semua siswa itu bisa belajar dengan aktif, Ibu. ya, Mungkin terus saya harus ini ya menggunakan metode-metode yang lebih ini ya, metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi buat siswa. gitu. Baguslah Bu kalau emang sudah melakukan ya Bu ya. Terus ke depannya nih Bu kalau sudah Ibu 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 Catur, saya izin sholat ya Bu ya. iya Bu. Dari mana kita ngulang? Apa, disuruh ulang lagi? Enggak? Enggak, disuruh tadi Bu itu mau sholat. Oh ya udah. Makanya nanti kan videonya itu harus kita potong. Harus kita potong-potong seperti ini kan nanti videonya lengkap. Berarti nanti perkataan seperti ini kita harus potong kayak gitu. Jadi kita pulang dari awal ini Bu. Ya, kita lanjut. Boleh. Sampai mana tadi? Mungkin, metode pembelajaran saya harus saya perbaiki, Bu, dengan metode pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid dan menyenangkan murid mungkin, Bu. Iya, kegiatan yang sangat bagus ya Bu Farida. Terus inilah Bu, selain itulah Bu, apa itu kegiatan itu sudah diterapkan? Iya, Ibu, itu akan saya terapkan dan saya juga akan berusaha untuk banyak lagi belajar tentang metode-metode pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, Bu. Iya, itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Iya, Ibu. Eee, Kapan kira-kira Ibu akan mencoba hal tersebut? Mungkin dalam semester ke depan ini saya akan mencoba, menerapkan metode-metode pembelajaran seperti itu. Tapi saya punya sedikit kendala ini, Bu.
bagaimana ya cara saya mengendalikan siswa yang sangat suka berbicara di dalam kelas itu, Bu, ya? Oh Apa Ibu gitu. punya cara? Siswa dengan Suka kali eee, berbicara di dalam kelas, Bu, oh iya, lagi siswa yang itu ya, Bu, siswa yang aktif ya, Bu, ya. Jadi iya. Ibu sudah pernah mendekati siswa tersebut belum, Bu? Bicara dari hati ke hati. Mungkin langkah untuk, mendekati secara langsung dari hati ke hati mungkin belum, Bu, ya. Karena saya baru saya baru di situ, jadi mungkin saya masih menegur, tidak menegur secara langsung gitu aja, Bu. Belum memanggil secara pribadi kayak gitu, Bu. Mungkin hal itu yang harus saya lakukan ke depan, Bu, ya. Saya harus Iya, memanggil dia secara pribadi, mungkin kita bicara dari hati ke hati supaya, kita tahu apa penyebab dia melakukan, berbicara di dalam kelas, Bu, ya. iya, betul ya, Bu, ya. Karena siswa itu biasanya akan tertarik kalau kita tuh dekat gitu, ngajak kita ngobrol tuh biasanya siswa akan senang. Mungkin apa Ibu udah pernah melakukan hal tersebut gitu? Ya, saya akan coba melakukannya untuk ke depannya, Bu. Mungkin dengan saya merubah metode-metode pembelajaran saya yang selama ini masih menggunakan metode konvensional, mungkin akan saya, Mhm, menggunakan metode pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik mungkin, Bu. Supaya, mmm, siswa pun akan aktif dalam belajar, Bu, ya, tidak suka lagi berbicara di dalam kelas. iya itu dia yang sangat bagus Ibu. Semoga ke depannya Ibu semakin maksimal lagi dalam mengajar, terus, menjadi guru yang inspiratif, memiliki ide-ide bagus untuk kegiatan selanjutnya gitu ya, Bu. Terima kasih Bu Catur untuk diskusi kita hari ini. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi yang selama ini saya pikir tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Rupanya dengan kita menerapkan metode-metode pembelajaran yang berpihak kepada murid, mungkin murid kita akan lebih aktif, Bu ya, pembelajaran itu akan lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Catur untuk waktunya. Sama-sama Ibu, semoga Ibu dapat terlaksana dengan baik. Amin.